4 berarti 1 gitu. 1 Januari tuh 12 Januari gitu. Kayak gitu-gitulah. Bisa ya? Ah, Bisa ini kita kayaknya tuh. kita kembalikan ke peserta nih. Gimana teman-teman? Apakah sudah Intinya paham? gitu ya. Lanjut. Intinya harinya ditambah 7. Nanti kalau bulannya Januari gitu ya, bulannya 1 nggak usah dikurangi 3, boleh ditambah 9 tapi tahunnya tetap. Tapi kalau bulannya bisa dikurangi 3, dikurangi 3 gitu ya. Jelas Oke, ya. sangat jelas, Jelas. paham, baru pemanasan. Oke, Oke, sudah cukup bentar. pemanasan. Sebelum ke soal yang lain, saya tertarik sama yang di kolom chat tadi ya. Halo, Ibu. Jadi kalau tadi katanya maternitas susah kala-kala ya. Nah, Maternitas itu kalanya itu nggak akan bertambah ya. Nah, tapi memang kala yang di Indonesia itu beda dengan yang di luar ya. Kalau di luar paling state one, state two, state three, nggak ada state four. Tapi di Indonesia itu ada kala 1, 2, 3, 4. Kenapa ada kala 4? Karena dulu kasusnya di Indonesia banyak kejadian perdarahan postpartum yang nggak tertangani. Jadi setelah melahirkan bayi dianggap aman-aman aja, padahal 2 jam postpartum itu bisa menimbulkan kematian ya. Kala-kala itu ya itu aja ya. Kala 1 ada fase aktif, fase laten dan fase aktif. Kalau fase aktif tuh nanti kalau udah pembukaannya lebih dari 4 cm kayak gitu-gitu ya. Terus apa lagi? Eh, itu aja sih. Maternitas tuh enggak kan ya meliputi itu tuh ya ante, intra, pos, ginekologi, bayi baru lahir, udah ya. Nggak jauh-jauh ke situ. Jadi ya nggak banyak yang dibaca sebenarnya ya. Oke, oke walaupun yang sakit biasanya gini ya. Orang tuh kalau banyak tekanan ibarat permata ya, semakin ditekan makin kuat ya. Kalian jadilah kalian permata ya. Jangan akan jangan membuat bersinar. iya, jangan menjadikan tekanan itu menjadi kendala. Jadikanlah tekanan itu jadi penyemangat ya. Kalau Bu soalnya panjang Bu, maternitas. Nah, tips saya kalau baca soal, misalnya ada tanda-tanda vitalnya, itu tanda-tanda vitalnya normal nggak usah terlalu banyak dibaca udah. Yang normal-normal itu di skip ya. Memang di Indonesia suka suka yang panjang-panjang Mas Adi. Kalau kita lihat soal di luar tuh simpel-simpel saya juga Oh, beran. simpel, betul. Ini apa ya? Di Indonesia itu soalnya jadi panjang-panjang sehingga membuat ya terkecoh ya. Tapi kalau menurut saya ya kalau datanya itu normal-normal aja dicepetin aja bacanya skipping ya. Begitu ya teman-teman. Oke, Di baik. Terima kasih Bu soalnya Dokter. ya. Ditahan. Nanti kita akan berdiskusi. Kita akan masuk ke soal yang kedua. Jangan lupa dicatat benar salahnya. Oke. Oke, dan ini dia soal nomor 2. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Tahan dulu jawabannya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mau jawab. Karena sepertinya soalnya singkat. Kalau teliti sudah langsung menemukan. 30 detik sudah berlalu. Siap-siap. Nah, kalau ini mudah, sedang, atau sulit nih, Bu? Kalau Hmm, soal nomor 2 ini. ini ini recall aja sih Mas mudah. Oh, recall. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Dua jawaban pertama, dua opsi, tiga opsi terpilih. Ini recall yang mana yang di call? Ayo bantuan. Teman-teman mau memilih bantuan. Call teman, Jangan call bilang saudara, call senior. jangan bi- jangan bilang kalau bukan bidan nggak boleh, nggak bisa ini nggak ya. Tadi Sekarang tuh di awal kalau ada yang menyampaikan Bu, maternitas susah karena kita basicnya bukan bidan. nggak begitu. Sekarang di layanan Ponek itu juga perawat juga boleh masuk di situ. Perawat yang memiliki kompetensi maternal tentunya ya. Bisa Oke, dong. E, D. Tiga opsi. Tapi di Malah belum akhir, tentu bidan bisa ngerjain loh kalau askep. Nah, askep nggak. Beda, beda ya. B, Oke. E, D. Ada tiga opsi. Luar biasa. Mm-mm. Sekarang saya mau menarik nih. Mungkin satu yang mau saya dengar suaranya. Tapi singkat saja berpendapat ya. Kenapa pilih opsinya?
Silakan Raisen. Langsung to the point, tidak usah dibaca lagi soalnya. Kata kuncinya kenapa pilih option misalnya C, karena eh, Leopold, atau misalnya karena kontraksi. Ada Mas Adi Bapak jadi Ibu ngerti teman-teman. Leopard ya. Jangan-jangan jadi lulus bidan ini. Tidak ada yang mau berpendapat, sepertinya menunggu penjelasan dari Bu Dokter. Bu Dokter, kalau Oke, seperti belum panas, kita kembalikan ke Ibu. Silakan, Bu. baik, terima kasih. Ini sebenarnya soal ini nggak terlalu lengkap ya, karena biasanya untuk menentukan yang mana itu harusnya lebih detail. Tapi kita biasanya yang membuat kita bingung karena kita pernah dengar tapi lupa gitu ya. Coba di next Mas, di next slide, Mas Adi. Ya. Nah, ke, kalau kenapa jawabannya Bratton Hicks? Karena tadi di soal itu dia nggak menunjukkan, dia hanya terjadi kontraksi, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda lain persalinan. Ya, tanda-tanda lain persalinan misalnya hisnya makin lama makin sering. Nah, kalau kayak gitu tuh berarti menunjukkan dia mau melahirkan. Tapi kalau cuman kenceng-kenceng tok datanya, itu paling paling apa paling memungkinkan adalah Bratton Hicks. Karena kalau dia mau mulai persalinan, dia ada misalnya makin lama makin kenceng, nyerinya makin sakit, ya kayak gitu ya. Jadi karena tadi pasiennya hamil, mengalami kontraksi, denyut jantung janinnya juga baik-baik saja, maka kemungkinan yang terjadi adalah dia masih His palsu atau Bratton His ya. Gitu ya. Oke, coba dilihat kenapa pilihan yang lain salah. Ini teman-teman juga harus ingat-ingat ya. Ini PR ya nanti ya. Lihat di Google nih. Hagar sign yang mana? Tadi saya mau nyari fotonya tapi nggak sempet ya. Hagar sign tuh bisa hanya dilihat kalau kita periksa dalam. Periksa dalam nanti di mulut 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 rahim itu kalau disentuh gitu dia kayak lembut banget. Bahkan kalau kita tekan perutnya ibu, perut bawah ibu, seakan-akan jari kita itu ketemu saking tipisnya. Itu namanya Hagar sign di mana ada pelunakan segmen bawah uterus pada sekitar minggu ke-6 kehamilan. Kalau bingung, kenapa sih dulu kan ada orang, kenapa untuk memastikan kehamilan harus periksa dalam misalnya. Ada misalnya kita di suatu daerah nggak ada tes pack dan lain sebagainya, itu bisa periksa dalam tuh menentukan apakah hormon kehamilan itu sudah apa ya bereaksi belum pada tubuh ya. Teman-teman bisa bedain ya, mungkin pegang hidungnya ya. Mas Adi boleh juga pegang hidungnya. Kalau hidung apa? Keras ya. Terus kalau cuping telinga hidung keras, kalau cuping telinga lembut ya. Keras mana Mas Adi? Kerasan telinga apa kerasan hidung? Kerasan hidung. Nah, orang kalau kita nggak kalau perempuan tuh nggak hamil, maka dia sekeras hidung ininya apa serviknya. Tapi kalau dia hamil dia lembek lembek kayak cuping telinga. Gitu, itu salah satu untuk melihat dia hamil apa enggak. Jadi Hagar sign itu adalah tanda-tanda kehamilan. Jadi kita periksa dalam, kemudian tangan kita tuh kalau dimasukin dalam seakan-akan jadi ketemu sama yang di luar, ya saking lembutnya segmen bawah daripada uterus tadi. Kalau tanda Pikasek itu bentuknya perut kita itu kayak nggak simetris tergantung nempelnya janin ya. Kalau kita lihat perut ibu itu kadang nggak simetris itu merupakan salah satu tanda kehamilan juga ya. Kalau Balkan Hicks jelas ya dia kontraksi palsu biasanya di awal-awal, di akhir-akhir minggu kedua dan ketiga itu biasanya bisa hilang dengan istirahat ya. Kalau ibu kontraksi-kontraksi istirahat aja hilang ya. Kalau balotemen tuh kayak mentung gini perut ibu ya, bisa digoyang-goyang. Nah, itu menunjukkan adanya pembesaran uterus ya. Oke, kalau Catwit, Catwit itu ada perubahan warna di serviks vagina, biasanya agak keunguan ya. Ibu hamil itu begitulah ya, banyak banyak perubahan yang timbul akibat perubahan hormonal dalam tubuhnya ya. Ini Mas Adi udah mulai nih, udah bisa nih menentukan dia hamil nggak? Ya, Bu. Nanti saya cek ibu saya. Saya takut punya dede lagi, Bu. Gitu. Iya. Jangan ya Mas Adi hanya orang orang kesehatan ya. Ini soalnya Oh pelatihan iya. dalam. Enggak, Bu. Masa saya ketemu orang tiba-tiba saya giniin, Bu? Loh, tapi yang diperiksa bukan hidungnya loh ya, periksa dalam loh ini Tuh, bukan. cuma keras lunaknya ya, Bu ya. Oke. Iya.
Siap. Baik, terima kasih Bu Dokter atas Gimana? penjelasannya Semangat nomor ya. dua. Banyak yang bener loh, tapi keren loh ini pesertanya. Hampir Oke, semua. jangan lupa dicatat benar salahnya. Kita udah mulai panas. Saya yakin nomor tiga jauh lebih panas. Soal Ah, nomor tiga, 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. 30 detik. Siap-siap. 5, 4, 3, 2, 1. Langsung di kolom chat. Wow, 3 opsi sudah terlihat. Luar biasa. 4 opsi hanya delta yang belum terpilih. Sudah mulai memanas. Betul kan? Betul. 1 mudah, 2 lebih dalam, 3 mulai berpikir keras. Nanti kita tunggu soal-soal selanjutnya. Kita fokus di soal 3. Hati-hati, ada yang mau ubah jawaban? Nah, saya ingin mendengarkan suara pendapat salah satu peserta. Boleh teman-teman yang percaya diri, yang ingin diingat oleh Bu Dr. Tri Lestari. Silakan gunakan fitur raise hand-nya untuk saya buka mikrofonnya untuk berpendapat. Karena di sini sudah ada 4 variasi jawaban yang terus bergantian. Ayo, Bapak Ibu teman-teman, saya tunggu. Kalau biasa tidak ada yang percaya diri berpendapat, itu calon kompeten loh yang percaya wah diri. itu dia tuh. Yang berpendapat semoga kompeten, ya meskipun semuanya semoga kompeten. Ayo, yang berpendapat percaya diri, kampusnya akan diperdengarkan seluruh Indonesia, Ya, namanya akan terpampang jelas. salah nggak apa-apa loh ya nanti di ini Ayo, diinfoin. ada, ih, ini 4 opsi terus bergantian, 2 opsi antara B dan C juga terus saling saling. Saut-sautan. Iya bener pasukannya. Nah, Kak Rizka dari kampus mana ini? Halo Kak, aku dari kampus MH Tamrin. Wis, Oke, biasa. mantap. Jawab apa, Kak? Aku jawabnya B Kak. B, kenapa tuh? Karena kalau kalau mastitis itu tuh biasanya kan beberapa hari, bukan beberapa jam. Terus Hmm, kalau infeksi puerperalis itu biasanya munculnya kan setelah 24 jam. Nah, untuk infeksi saluran kencing itu biasanya mah demam tapi harusnya ada kayak nyeri saat buang air kecil. Terus untuk yang kayaknya nggak bisa, soalnya ah, itu langsung demam. Jadi ah, kemungkinan besar B, Kak. siap. Terima kasih Kak Rizka dari MH Tamrin Jakarta. Hmm. Yang lain, yang selain B. Nah, kan jangan mau kalah nih, Kak Dini langsung. Ini harus selain B ya. Kak Dini duluan. Oke, Kak Dini dari kampus mana? Opsi apa Kak Dini? Halo, aku Dini Aryani dari Stikes Pamentas, Kak. Pamentas. Oke. Pilih apa, Kak? Kalau kalau menurut saya jawabannya C, Kak. Oke. Kenapa tuh? Karena kan kalau infeksi pernikalis itu kan dia setelah melahirkan ya, kayak. Nah, terus kayak rahimnya itu kan kebuka tuh. Nah, area perineumnya itu bisa mengakibatkan demam, salah satu gejalanya umum infeksinya dari eh, pem perm Nah, terus juga pasiennya kan baru melahirkan tuh 6 jam ya kayak 6 jam yang lalu. Nah, resiko inflamasinya itu pasti bakal ada gitu Kak. Nah, demamnya itu biasanya waktunya itu dalam 24 jam pertama setelah melahirkan itu sebagai tanda dari infeksinya gitu Kak. Menurut saya itu Kak. Ya.
Oke, Maaf dari kalau Sugesti. salah Ibu, izin. Baik, Ya, tidak apa-apa. nggak apa-apa, Tenang, tenang. berani. Aman. Berani Luar biasa berpendapat tuh ini baik. diskusinya. Lanjut nih, ada satu lagi. Sepertinya beda option. Kak Mm. Eni dari Yarsi Mataram. Pilih opsi apa Kak Eni? Izin Bu Dokter, saya opsi jawabannya adalah D, infeksi saluran kencing. Kenapa saya pilih jawaban D? Karena biasanya postpartum itu ibu-ibunya antara takut berani untuk kencing gitu, jadinya biasanya tertahan di situ kencingnya karena ada rasa nyeri atau enggak habis diheating itu jadinya dia takut buang air kecil gitu, jadi itu yang buat demam kayak gitu. Maaf kalau salah Bu Dokter. Oke, Ya, nggak terima apa-apa. kasih Bu Eni dari Bagus. Yarsi Mataram. Jawaban memang ada benar salah, tapi berpendapat tidak pernah ada salahnya. Bu Eh, Dokter, tiga opsi dengan masing-masing penjelasannya. Sekarang kita luruskan, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat ya, ini postpartum 6 jam ya. 6 jam. Sedangkan 6 jam ini apa yang bisa terjadi dalam 6 jam? Kenapa 6 jam itu bisa menyebabkan peningkatan suhu ya? Di sini nggak ada, kalau mastitis nggak ada tanda-tanda payudaranya sakit, nggak ada ya. Jadi mastitis coret gitu caranya ya. Kalau kalian uji kompetensi, mana yang nggak mungkin ada gitu. Ini ada nggak tanda dia nyeri payudara? Nggak ada. Lagian kan mastitis biasanya terjadi pada minggu kedua, keempat postpartum. Jadi nggak benar nih mastitis ya. Dehidrasi, mungkin dehidrasi karena dehidrasi bisa menyebabkan demam kan. Ya. Infeksi purpuralis bisa nggak? Bisa aja, tapi ini baru 6 jam loh. Infeksi purpuralis terjadi setelah 24 jam. Ya. Jadi oke, masih bingung boleh dehidrasi. Nah, infeksi saluran kencing. Ada nggak ya tanda yang dia mengatakan kencingnya sakit atau kencingnya baunya tajam? Ya, harus ada tanda yang menyertai ya. Walaupun di klinis memang bisa jadi, tapi infeksi itu akan terjadi lebih dari 24 jam biasanya. Atau ini baru 6 jam nggak mungkin infeksi. Atau mungkin bisa aja terjadi tapi tandanya nggak disertai itu. Ya, tidak ada tanda misalnya pemasangan kateter, nggak ada ya dipasang kateter. Nggak ada tandanya kandung kemih penuh atau tandanya nyeri saat berkemih, anyang-anyangan atau urinnya berbau tajam, nggak ada di sini. Jadi infeksi saluran kencing kayaknya enggak. Kalau balan cairan, bisa aja balan cairan. Tetapi coba kalau balan cairan pasti ada data cairan masuk dan cairan keluar. Ini jumlah kencingnya berapa juga nggak ada. Ya, berarti apa jawabannya? Jawabannya adalah B, dehidrasi. Benar yang dari Tamrin tadi ya. Sangat jelas jawabannya dan alasannya bagus ya. Karena tadi melahirkan 6 jam yang lalu ada peningkatan suhu. Kemudian ada tanda-tanda vitalnya sudah mulai agak turun, tapi it's okay dalam batas normal ya. Maka penyebab yang paling mungkin dalam 24 jam pertama setelah persalinan adalah dehidrasi. Apa yang harus dilakukan nursing kalau kondisi semacam ini adalah dehidrasi cairan. Ibunya diberikan minum tuh nanti bisa turun sendiri suhunya ya. Nah, tapi nanti kalau sudah diberikan minum, kemudian suhunya masih tinggi, kita cek lagi balans cairannya. Kalau balans cairannya masih defisit, ya bisa jadi kita harus tambahkan cairan atau kita konsul mungkin ada penyebab-penyebab yang lain, misalnya infeksi. Jadi yang pertama kita curigai adalah dehidrasi karena apa? Pada saat melahirkan ada perdarahan, ada keringat, ada kerja otot, tubuh saat melahirkan pasti nggak mau minum ya kan. Sehingga tubuh mengalami dehidrasi. Gitu ya, adik-adik. Saya panggil Oke, adik-adik. luar biasa. Tapi nggak masalah tadi ada Kak Eni, kemudian Hmm, ada hmm, peserta yang salah, tidak masalah. Yang penting hmm, sudah paham dengan penjelasan Bu hmm, Dokter. Jangan hmm, lupa dicatat nih nanti kalau ada yang mau kita diskusikan, catat dulu, diingat, karena nanti kita akan tanyakan setelah soal terakhir ditampilkan. hmm, hmm. Oke, masih mau lanjut? Cukup atau udah kibarin bendera putih? Makin panas nih kayaknya. Makin Lanjut anget. Kak Eni? Bukan hanya Lanjut pasien ya? yang anget. Lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Siap. Nah, ini dia. Sekarang kita akan fokus dan ini soal keempat. 1 menit dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 30 detik berlalu. Ini baru soal keempat. Semoga teman-teman masih kuat dengan maternitas malam hari ini. Yang kata sebagian sudah tryout, salah satu yang paling sulit. Yang kata Bu Dokter, maternitas itu nggak ada yang sulit karena itu aja. Oke, siap-siap di kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Kita buktikan di kolom chat. Kalau maternitas itu, ya begitu. Oke. Gampang-gampang, gampang-gampang sulit, berarti gampangnya 2, sulitnya 1. Oh gitu, boleh, boleh. Gampang-gampang sulit. Nanti kalau udah ukom, pas ukom, gampang-gampang, Gampang-gampang semua. gampang-gampang. Oke, 90% lebih memilih option A. Tadi ada variasi dengan option delta. Saya pastikan, saya hanya ingin bertanya pada teman-teman peserta, yakin gak ganti jawaban? Yakin? Tidak. Ada yang tidak yakin. Yakin? Kalau yakin, saya lanjut. Kalau nggak yakin, saya beri waktu untuk Wah, ganti. banyak yang yakin, banyak yang percaya diri. Banyak yang yakin, banyak yang ganti. Oke, baik. Bismillah, kita akan lanjut. Di akhir-akhir udah mulai keluar delta. Oke, Bu Dokter, kita harus intro dulu ini. Harus apa fokusnya nih, Bu? Kalau ada kasus semacam ini, kan ini ditanya diagnosa utama. Diagnosa utama itu gimana milihnya? Semuanya mungkin muncul ya, tapi kalau utama itu adalah sesuatu hal kalau itu teratasi masalah lain otomatis terselesaikan. Biasanya begitu. Jadi yang paling diprioritaskan yang mengancam nyawa pertama atau yang menjadi sumber penyebab masalah utamanya begitu. Jadi kalau kita lihat perempuan 20 tahun 20 tahun ini masih G1 ya, jadi belum pernah punya pengalaman melahirkan. Kemudian dia terlihat tegang, nyeri makin lama makin sering. Ini kalau ada diagnosa nyeri pasti dipilih nyeri deh, teman-teman. Khawatir tidak mampu melahirkan per vaginam. Tapi dilihat tanda-tanda yang lain dalam batas normal ya. Kalau dalam batas normal ini di skip aja ya. Ini pembukaannya udah 7 nih, berarti udah mendekati melahirkan. Wajar kalau dia nyeri. Tapi apa masalahnya yang di sini? Kalau ada nyeri sama cemas duluan mana yang diangkat? Bingung ya, makanya saya nggak tuliskan nyeri di sini, kayaknya lebih cenderung ada cemas. Kalau kurang volume cairan, cemas mungkin ya, karena cemas itu bisa mengganggunya walaupun itu psikologis ya, bisa mengganggunya kemana-mana. Orang yang cemas bisa kontraksinya makin nggak karu-karuan, ya. Kontraksinya nggak efektif, makin nyeri, makin cemas lah dia, kayak lingkaran setan. Jadi cemas mungkin ya. Kurang volume cairan, ada nggak data-data kurang volume cairan? Nggak ada ya, jadi contreng aja ya. Risiko cedera fetal ada nggak tandanya? Ini DJJ-nya masih bagus nih ya. 140 nggak ada ya. Risiko penyulit persalinan. Ada nggak risikonya? Ini bukannya udah bagus kok ya. Kayak nggak ada masalah. Hisnya juga bagus. Jadi power passengernya aman. Oke. Risiko cedera maternal. Bisa aja ya. Misalnya karena dia nyeri, kemudian perineumnya kaku sehingga cedera maternal. Tapi di sini nggak ada keterangan perineum kaku. Sehingga yang paling memungkinkan di sini adalah cemas. Yang pertama, siapa yang benar? Oke, ya karena dia pertama kali ya, maka cemas. Kalau ada nyeri, lebih prioritas mana? Cemas sama nyeri. Biasanya kalau cemas dan nyeri, kalau kondisi semacam itu kita selesaikan cemasnya dulu, baru kita atasi. Atau kita bisa kurangi nyerinya biar cemasnya tergantung data yang lainnya. Ya. Apa yang paling dirasakan, apa yang paling dikeluhkan gitu. Gitu ya. Cemas karena bisa bikin nyeri. Atau bisa nyeri dulu karena kalau nyeri teratasi cemasnya berkurang. Tapi nyeri persalinan kan nggak bisa diatasin. Tetap aja nyeri, relaksasi. Kurangin cemasnya biar dia lebih ikhlas. Biasanya nyerinya akan
Kalau dia rileks, nyerinya juga akan teradaptif ya, nggak hilang loh ya, lebih beradaptasi terhadap nyerinya. Kalau orang Oke, tuh nggak cemas gitu. tergantung Ini dan benar. ini tadi keluar di tryout, wah mungkin mirip ya, karena kalau tadi Bu Dokter, bush, kaget saya. Kalau tadi Bu Dokter menyampaikan ya lingkupnya itu lagi diputar-putar lagi, Hmm, diubah-ubah ya kondisinya. benar. Jadi memang tidak jauh-jauh kalau semakin sering berlatih soal, maka akan semakin banyak mendapatkan pengalaman dan terbiasa menemukan kata kuncinya. Iya, betul. Oke, oke, baik. Mungkin ada dua level pertanyaan saya kepada Bapak Ibu teman-teman peserta. Mungkin sebelum nanti saya siapkan, berarti setelah ini soal terakhir ya Bu? Iya, Ya, oke, kelima nanti terakhir. soal terakhir yang saya harapkan happy ending semuanya benar semua. Pertanyaan level pertama, bagi yang sudah tryout, kira-kira yakin gak sih tryoutnya kompeten dari hasil pengerjaannya? Yakin, nggak apa-apa. Harus yakin seharusnya. Kalaupun nggak yakin, ketiknya yakin aja. Saya lebih suka yang kayak gitu, meskipun dibalik perasaannya takut, Yang deg-degan. penting percaya diri dulu ya, menang ya. Nah, itu dia. Karena ketikan kita harapan doa. Nah, Bismillah dulu, yakin, oke, yakin. Dan lain sebagainya. Yang kedua, oke, yang kedua, tryoutnya tergolong sulit atau mudah. Dia sulit, sedang, Yang sedang lumayan. boleh, yang medium boleh, yang mudah boleh. Yang XXL nggak ada. Agak sulit memang, sulit bingit ya. Karena ini tryout perdana mungkin teman-teman di UFOM. Oh ya, sedikit saya infoin gini ya, Ya, Bu. teman semua. Pembuat soal tuh memang harus membuat soal yang pilihannya itu mungkin dipilih oleh peserta. Jadi nggak mungkin soal sekelas UKOM itu ada Hmm, pilihan yang nggak mungkin dipilih gitu, karena itu nanti akan tereliminasi. Jadi istilahnya di analisis soal itu distraktor tidak berfungsi. Ya, gitu. hmm, Jadi kalau distraktor nggak berfungsi, maka soal itu didel, nggak akan dipakai. Jadi pilihan itu harus setara, pilihan itu harus mungkin untuk dipilih. Makanya data yang itu biasanya juga akan dimunculkan data-data yang memungkinkan pilihan jawaban itu dipilih gitu. Tapi adik-adik jangan terjebak ya. Kita lihat konteksnya. Ini bahkan kalau perlu berpikir dari segi kalau saya membuat soal kayak gini arahnya kemana itu juga harus bisa dipikirkan semacam itu ya. Biasanya kasus-kasus ini arahnya kemana kayak gitu-gitu ya. ya. Oke, Oke, itu semangat. dapat semacam insight baru bagi teman-teman ya. Itu luar Iya, biasa. Fun fact-nya adalah mungkin semua option memiliki kemungkinan yang benar ya Bu ya, tapi ada harus yang begitu. paling benar. Paling benar gitu. Oke, iya nanti materinya akan di-share, nanti juga akan ada rekaman yang di-share. Dan pertanyaan terakhir, yang ketiga. Kira-kira dengan tryout yang tadi sudah dilaksanakan, atau mungkin yang akan besok dilaksanakan, cukup nggak belajarnya sampai di situ aja, atau teman-teman butuh waktu belajar lagi dan pendalaman lagi? Cukup atau tidak? Bagus. Kalau merasa belum ingin belajar lagi itu bagus. Kalau teman-teman merasa sudah puas, sudah cukup, nggak apa-apa. Ini adalah kolom kejujuran di mana teman-teman mencurahkan hati kalian di kolom chat. Tidak ada yang memperlihatkan satu persatu. Butuh pendalaman, butuh Dalam banget, lagi. butuh lagi, dan terus. Oke, teman-teman, pertama saya ingin menginformasikan, malam hari ini adalah kegiatan webinar MCU, Mahakarya Citra Utama. Jadi pastikan setelah kegiatan ini, kalau nanti teman-teman mendapatkan pesan yang bukan dari MCU, maka itu bukan tim MCU atau penipuan. Oke, teman-teman ya, perlu dipahami ini kegiatan MCU. Kalau setelah kegiatan ada yang menghubungi selain atas nama MCU, maka teman-teman itu bukan MCU. Karena apa? Teman-teman cukup simpel. Cara gampang mengingat MCU adalah lihat saja posternya. UKOM akan semakin dekat. Biasanya Bu Dokter periodenya di Maret April ini ya Bu ya, periode terdekat ini tahun ke tahun, tapi Iya. jadwalnya kita sama-sama masih menunggu. Kalau tadi yang sudah disampaikan sulit, kemudian
kepelawatan keluarga, komunitas, maternitas, jiwanya masih dikatakan sulit, maka artinya teman-teman masih diberikan waktu untuk terus belajar. Dan ini merupakan salah satu takdir di mana teman-teman dipertemukan dengan seluruh ratusan, dengan Bu Dokter, untuk memberikan pembelajaran soal. Intinya apa? Teman-teman, bagi yang tadi menyampaikan masih butuh panggilan terakhir. Kalau tadi Bu Dokter bilangnya recall, kalau saya panggilnya lost call. Panggilan terakhir bagi teman-teman yang ingin, oke, bagi teman-teman yang kebingungan belajar di mana. Tidak usah lihat di sini, ini salah. Tidak berlaku bagi teman-teman yang malam hari ini hadir. Tapi berapa? Oke. Panggilan terakhir kepada teman-teman yang ingin mendapatkan dengan harga 149. Gak usah lihat kelas yang lain, cukup daftar, kemudian daftar membayar harga 149. Oke, pertanyaan saya mungkin di kolom chat. Siapa yang sudah ikut di bulan Februari bareng MCU? Di kolom chat, biar nggak berantakan. Yang sudah pasti terdaftar. Karena kalau udah terdaftar tuh berarti dia udah daftar, dia udah bayar, dia udah masuk grup. Oke, ini berarti yang udah. Sekarang pertanyaan kedua, siapa yang belum dan mau daftar di MCU? Last call, oke, 149. Sudah Kak, saya mau. Oke, yang mau. Caranya gimana? Saya matikan kolom chatnya, teman-teman langsung sat-set isi, karena saya menyiapkan satu soal pamungkas terakhir untuk kalian. Oke, 149 itu udah potongan terakhir, tidak ada potongan lain, jadi teman-teman harga terendah 149. Ini panggilan terakhir karena kami tahu teman-teman mencari kebutuhan tempat belajar. Oke, 149. Daftarnya di mana? Kirim linknya di kolom chat tim untuk teman-teman bisa memberikan jawabannya sekarang. Langsung isi sekarang, pilih namanya, pilih kelasnya. Kalau nanti udah ketutup, kalau nanti udah nggak bisa, maka teman-teman sudah tidak diperkenankan mendaftar dengan harga 149. Tapi kalau linknya sudah tidak bisa diakses, maka teman-teman sudah tidak bisa ikut di bulan Februari. Oke, isi langsung cepat, isi nama, mau panggilan, mau nama lengkap boleh. Kampusnya mau singkatan, mau lengkap boleh. Emailnya yang aktif, program studinya langsung pencet, jangan sampai salah pijit jarinya. Tanggal pelaksanaan UKOM, nggak tahu, pilih yang lain. Ketik belum tahu. Simpel aja. Kalau udah tahu, pilih periode 1, periode 2, periode 3. Nomor WhatsApp-nya harus hati-hati. Hati-hati. Diketik 0895 0812 dan lain sebagainya. Pernah nggak ikut bimbel? Kalau pernah, pilih pernah. Kalau nggak, pilih nggak pernah. Kemudian teman-teman yang mau dapat harga 149 langsung pilih yang akselerasi. Paling bawah. Kak, tadi tapi di sini harga 199, abaikan. Panggilan terakhir malam ini 149 bagi yang ingin dan belum terdaftar. Pilih rekeningnya silakan. Saya mau kirim kemana? Udah screenshot aja dulu. Pilihnya random sesuai wilayahnya. Nanti mau dikirim kemana setelah webinar boleh. Misalnya mau dikirim, oh saya tahu Mas Luki yang paling cepat. Pilih Mas Luki. Yang di invite-nya langsung malam ini. Tidak ada besok-besok, langsung malam ini masuk grup. Pilih Mas Luki. Kak, tapi saya dari Sulawesi, Kak, tapi saya dari Timur, boleh nggak? Pilih Mas Luki langsung. Dapat dari mana? Dari webinar. 149 panggilan terakhir. Kalau teman-teman memutuskan ingin belajar. Tapi kalau teman-teman mau menahan dirinya, nggak mau belajar, sayang-sayang 149, maka teman-teman sendiri yang akan merasakan menyesal atau tidak pada saat setelah mengerjakan soal uji kompetensi. Sulit atau tidaknya adalah tergantung perjuangan kalian sendiri. Oke? Jadi saya hanya ingin mengenalkan dan panggilan terakhir. Kak, saya udah terdaftar, maka tidak perlu. Oke, tidak perlu. Tadi Bu Dokter sudah menyiapkan dan saya langsung aja di depan
Bu Dokter mau ketemu lagi nggak di bulan Februari sama teman-teman? Nih, Siap biar Mas, saya kalau yang manggil MCU Mas siap aja. tuh satu udah diamankan, udah di-spill. Nanti tinggal tunggu tanggalnya kapan, Bu Dokter. Ya, hemat-hemat lah, nggak beli Siapkan boba. keluarga, Karena komunitas, apa yang sulit etik saya buatkan. Nanti akan diagendakan sesuai dengan porsinya. Teman-teman nggak perlu lagi khawatir. Teman-teman ikut tryoutnya nanti juga dapat tryout semuanya tanpa ada biaya tambahan. 149. Dan ingat, ini MCU. Kalau setelah webinar MCU ada yang mengirimkan WhatsApp kepada teman-teman bukan MCU, maka jangan didaftarkan karena itu bukan dari pihak MCU. Oke? Paham ya? Baik, kalau seperti itu Bu Dokter, boleh nggak nih saya keluarkan soal pamungkas terakhirnya? boleh, silahkan sok. Mudah-mudahan benar semua ya. Terakhir agak Nah, susah sih itu tapi terakhir. harapannya nih Bu, karena saya ingin sekali soal terakhir paling banyak atau seluruhnya benar. Ya, Sebelumnya saya konfirmasi dulu di kolom chat. Apakah sudah siap menjawab soal terakhir malam ini? Siap? siap, siap. Oke, siap. Mantap. Karena tadi saya sudah beri waktu untuk menjawab atau mengisi link pendaftarannya. Baik, kita akan masuk ke soal yang terakhir. Ini soal pamungkas harus benar semuanya. Ingat baik-baik penjelasan dari setiap soal sebelumnya. 1 menit dimulai dari sekarang. Ini kalau yang tadi nyimak kayaknya gampang jawabnya ya Bu Dokter ya. Kalau yang tadi sangat menyimak, Ya, ini gampang-gampang sulit nih karena harus hati-hati jawabnya. harus hati-hati. Karena semua mungkin untuk dipilih. Sudah 35 detik berlalu. Bersiap-siap. 20 detik terakhir. Kita akan jawab serentak. Kita buktikan bahwa peserta MCU itu bisa. Kita buktikan Bu Dokter nanti kalau di bimbel soalnya yang jauh lebih sulit. Boleh. Oke, siap. Oh itu udah oke siap. 5, 4, 3, 2, 1. Udah oke siap. Kita request soal yang paling sulit yang ada di bimbel Bu nanti. Oke. Bu, Boleh. tapi variasi jawabannya masih banyak nih Bu. Masih variatif ya. Masih variatif nih Bu. Gimana nih Bu? Itulah buku Aduh. bimbel di situ. Ini, wah kalau bimbel ini rebutan berpendapat ini. Ini kalau webinar malu-malu nih. Oke. Sekarang saya buka kesempatan untuk berdiskusi, berpendapat. Siapa yang mau mengawali? Karena tadi, kayak tadi, ini kita soalnya panas, mengurangi pendarahan. Oke, Kak Imam, ini dari Umpri ya. Oke. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Imam Kurniawan, Bu Dokter dari Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Oh, iya. Tadi Tapi teman saya saya. menjawab, Salam buat Bu Rektor ya. Bu Rektor, Bu Bu, Arenda ya. ya Bu, saya menjawab yang eh, tanda apa mengobservasi pendarahan dikarenakan itu tadi ada apa namanya pasien itu mengeluh lemas, lelah dan mengantuk dan dipertajam lagi dengan 1 jam sudah 3 kali ganti pembalut. Seperti itu Bu Dokter. Terima kasih. Terima Oke, kasih. terima kasih Kak Imam dari Umpri Lampung. Opsi yang lain. Nah, Kariska lagi luar biasa. Kariska, kita mulai lagi Kak. Sih Kak. Oke. Eh, aku boleh itu, aku jawab A, Kak. Boleh, boleh. Karena kalau untuk A itu penting ngecek tanda-tanda vital, tapi kan ini kan yang di itu kan eh yang utama dulu ya. Nah, untuk observasi pendarahan itu pendarahan emang harus dipantau, tapi kan menurut aku tindakan pertama kan harus menghentikan pendarahan ya. Untuk posisi uterus itu berguna untuk menilai itu, tapi
menilai pendarahannya seberapa, tapi kan bukan prioritas utama. Oke. Jadi aku ngambilnya melakukan meses uterus, tindakan yang menurut aku tepat sih. Jadi yang C Karena ya? meses uterus tuh dapat membantu kontraksi mengurangi pendarahan gitu. Yang E, Kak. Oh, yang E. Oke, oke. Baik, terima kasih Kak Rizka. Ayo pasukan-pasukannya mana? Saya lihat ada A, tapi oke, kita dengarkan ini Kak Latifah. Muhammadiyah mana nih Kak Latifah? Kalbar, Saya dari Kalbar. Kalbar, Pak. Kalimantan Barat. Mantap. Izin Opsi apa? menjawab ya, Bu Dokter. Ya, Kalau silakan. menurut saya sih A ya, observasi tanda-tanda vital. Karena di pengkajian belum ada observasi tanda-tanda vital. Soalnya di awal sudah dijelasin karena pasien sudah mengeluh lemas, lelah, mengantuk. Jadi perlu tahu tensinya kali ya. Kali itu aja Oke. sih ya. Terima kasih Kak Latifah dari Muhammadiyah Kalbar. Oke, tiga Oke. perwakilan. Oke, sudah menyampaikan opsinya. Luar biasa, Bu Dokter. Ini soal panas nomor terakhir. Semoga teman-teman masih bertahan sampai diskusi, bahkan sampai presensi nanti. Karena nanti saya mau berdiskusi sama Bu Dokter. Bu, kita harus Ya, luruskan soal nomor 5 dulu. Harus bertanggung jawab ini, Bu. Silakan, Bu. baik, terima kasih Mas Adi. Kalau kita lihat nih ya, ini kasus semacam ini sering terjadi di rumah sakit ya. Ini dia melahirkan pertama spontan 12 jam yang lalu. Mengeluh lemas karena habis melahirkan, lelah dan mengantuk. Tapi ini yang bahaya, dalam 1 jam udah 3 kali ganti pembalut karena penuh. Ini 3 kali, satu pembalut itu sekitar bisa 30 sampai 60 cc ya, tergantung pembalutnya. Tapi dalam 1 jam 3 kali, ini bahaya, bisa mengarah ke HPP, hemorrhagic postpartum. Hasil pemeriksaan tinggi fundus uterus tinggi pusat, teraba lembek. Nah, ini kan udah ada nih, tinggi fundus uterus raba pusat, harusnya kalau 12 yang lalu udah di bawah pusat. Ini masih di atas, masih lembek, berarti terjadi apa? Atonia uteri. Jadi udah nggak perlu melisa posisi uterus lagi, udah ada datanya ya, contreng C nggak mungkin ya. Mengecek tanda-tanda vital. Memang ini perlu ya cek tanda-tanda vital, tapi ini udah perdarahannya udah banyak banget. Yang harus kita lakukan adalah menghentikan perdarahan benar. Apa yang bisa menghentikan perdarahan? Injeksi oksitosin atau masase uterus. Karena kita perawat, ya, kita boleh melakukan masase uterus dulu. Nanti kalau sudah dilakukan masase nggak berhenti, baru kolaborasi injeksi oksitosin gitu ya. Kenapa nggak observasi perdarahan? Udah ada nih pembalutnya 3 kali berpenuh ya. Begitu ya teman-teman, adik-adik. Jadi begitulah penjelasan lengkapnya. Kenapa yang benar yang E ya? Karena Oke. itu Soal ada di terakhir. buku APN ya, di APN ya. Di APN asuhan persalinan tuh kalau dia perdarahan langsung masase uterus ya. Oke. Bahkan bisa Baik. dibantu dengan masase puting nanti kalau bisa. Sekali lagi Oke, terima apa? kasih banyak Bu Dokter atas penjelasannya. Oke, Oke. Mungkin masalah. kita Semangat. lihat teman-teman nanti kan materinya akan dikirimkan. Kita lihat di kolom chat berapa per berapa. Misalnya 5/5 berarti benar 5. 1/5 berarti benernya 1. Oh ada Mm-mm. 6. Soalnya cuma 5 ya. Itu tadi ada 36. Ada yang benar semua loh, 5/5. Oh, Mantap. wah, ini luar biasa ini. Tinggal diperdalam Satu per lagi. lima berarti harus ikut UKOM ya, say. Betul. 4/5 sampai 1/5 berarti harus daftar di bimbel. Karena ini Itu kita langsung begitu. request aja ya teman-teman yang udah daftar, yang ketemu di Februari, kita minta soal yang lebih sulit lagi. Oke. Oke, Bu dokter langsung mikir, oke, siap. siap. Oke. Karena Mungkin gini, sebelum kita berdiskusi, saya akan memberikan, nah ini dia ya, yang harus disampaikan oleh Bu Dokter. Silakan, Bu. oke, baik. Sebelum ini saya sampaikan, ya adik-adik calon perawat kompeten, ingat ya, perjuangan untuk mencari ilmu itu sama dengan jihad ya. Dan kita akan ditinggikan derajatnya yang berilmu. Jadi berletih-letih untuk mencari ilmu itu dinikmati ya. Karena itu adalah bagian dari jihad. Mudah-mudahan itu menjadikan apa?
bekal kita untuk akhirat kelak ya, karena ilmu yang bermanfaat juga bisa menambah berat timbangan kita kelak nanti. Amin ya. Bagaimana soal hukum selalu membuat kita panas otak kita? Ya wajar, karena di situ kita dituntut kemampuan menganalisis, memilih, melakukan keputusan yang benar. Bu, soalnya panjang-panjang. Yang panjang-panjang dilihat kok tandanya itu normal-normal aja di skip kita kalau nggak boleh di stabilo ya. Tapi kita ingat-ingat bagian-bagian mana yang menjadi titik-titik krusial, tanda-tanda krusial. Nah, pilihan jawaban itu harus ada tanda yang misalnya mau ngambil diagnosa A, ada nggak karakteristik mayor minor diagnosa itu? Ya, karena pembuat soal selalu menggunakan pedoman karakteristik mayor minor untuk menegakkan suatu diagnosa. Jadi teman-teman cek lagi buku diagnosanya SDKI ya. Untuk diagnosa yang diangkat harus ada karakteristik apa. Nah, itu penting untuk dibaca-baca karena itu biasanya pembuat soal pakai pedoman itu. Tipe soal yang sering muncul ya biasanya terkait banyak soal tuh analisis ya biasanya. Tapi pada saat menganalisis kita tahu itu normal atau tidak normal minimal itu ya. Soal yang tujuannya mengkaji, soal yang membuat diagnosa, membuat rencana tindakan, implementasi. Kalau implementasi pakai apa? Kalau maternitas biasanya apalin urut-urutan APN itu. Ya, kalau habis begini apa misalnya, habis bayi lahir, kemudian apa lagi langkah selanjutnya, peregangan tali pusat terkendali atau injeksi oksitosin dulu. Nah kayak gitu, itu biasanya muncul ya langkah-langkah itu berarti yang soal-soal implementasi. Nanti kalau soal evaluasi setelah 1 jam pertama apa yang dilakukan, berapa lama, misalnya tensinya berapa kali dalam 1 jam, nah, kayak gitu-gitu juga ada ya. Nah, kemudian biasanya kalau menentukan yang prioritas, 1 itu berdasarkan hierarki Maslow. Kalau ada yang RW, gangguan nafas, itu kita dulukan karena itu lebih mengancam nyawa. Ya, yang mengancam nyawa kita dulukan. Atau masalah itu kalau teratasi, masalah lain juga teratasi. Gitu. Itu kita utamakan untuk diselesaikan. Seperti tadi, kalau cemas teratasi, ibu bisa adaptif terhadap nyerinya, maka nyerinya bisa teradaptasi, misalnya begitu ya. Kemudian apa lagi? Gunakan teknik eliminasi ya tadi ya. Ini nggak mungkin, nggak ada datanya. Gangguan saluran kencing mungkin di kasus nyata, tapi di situ nggak ada nih datanya, berarti nggak masuk ya. Semacam itu ya. Oke, kemudian apa? Biasanya tadi ya prioritas utama, diagnosa selalu begitu. Berarti dicari yang sumber dari sumber masalah. Sumber dari sumbernya masalah itu kita cari. Karena kalau begitu biasanya kalau bisa masalah yang lainnya tuh bisa teratasi dengan mengatasi masalah satu itu. Kayak gitu. Itu yang utama. Oke, next. Selanjutnya, nanti boleh ya kalau ada mau didiskusikan, ditanyakan. Nah, biasanya tadi ya prinsip ABC ya, airway, breathing, sirkulasi itu bisa menjadi pedoman untuk mana yang diprioritaskan dan tadi manajemen waktu. Nah, untuk soal hukum itu kan selalu ada bisa kalau kita nggak yakin kita kasih tanda bisa tuh. Nanti kita baca lagi untuk kita ngambil keputusan ya. Nah, kalau masih ragu-ragu boleh ditandain tuh soal itu di komputer sehingga nanti kita bisa benahin lagi atau benerin lagi ya. Dan usahakan nggak boleh keluar sebelum selesai ya. Gunakan waktu itu untuk ngoreksi lagi. Jangan tidur. Ada saya lihat itu tidur. Emang ya waktunya ya. Nah, biasanya kalau medical bedah penyakit yang paling banyak muncul adalah apa yang masalah jantung, paru-paru karena di Indonesia kan banyak masalah paru, jantung ya, diabetes ya gitu. Kalau maternitas ya ante, intra, pos, bayi baru lahir, kemudian golongannya ginekologi. Nah, itu sudah atau masalah yang paling sering muncul yang menyebabkan kematian ibu, perdarahan, preeklamsi. Gitu. Kalau anak-anak ya itulah biasanya ISPA, imunisasi. Bisa lah sebenarnya pasti udah pernah tahu. Cuman hati-hati ya menjawab soal tuh ya. Kalau perlu baca lagi ya. Gitu. Itu sih Mas. Satu lagi sering gagal tadi ya. Bukan karena nggak menguasai. Sering gagal satu karena terlalu cemas, sakit, ada masalah internal, eksternal. Coba minta doa restu sama orang tua ya.
untuk dimudahkan ya. Kalau perlu puasa Senin Kemis, sholat malam ya, usaha dan doa harus seimbang. Insya Allah nggak akan orang tuh, Allah tuh maha baik. Insya Allah orang yang berusaha dan berdoa pasti dikabulkan doanya ya. Insya Allah. Amin. Pengalaman Ibu begitu ya. Kalau kita sungguh-sungguh pasti dibantu sama Yang Maha Kuasa. Oke, belajar tekun setiap hari. Oh, pantun saya belum tak baca loh Mas Adi. Iya, Susah-susah Bu. bikin pantun. Wah, Mas Adi bilang cakep loh ya. Ya, Bu. Saya mau Belajar tekun setiap hari. cakep. Jangan lupa berdoa juga. Cakep. Semangat tinggi, jangan berhenti. Cakep. Sukses Ukom ada di depan mata. Amin. Amin. Luar biasa, luar biasa. Oke. Luar Kalau biasa. saya mau didiskusiin Nah, boleh ya. Bedanya, kalau begitu, kalau begitu sambil membuka ruang diskusi, saya meminta Bapak Ibu teman-teman semua yang on cam lebih awal akan masuk di layar pertama dan ikut berdokumentasi. Oke. Silakan ada yang ingin tanyakan? Mungkin kita buka Banyak kesempatan teman-temannya. sebelum Bu Dokter akan beristirahat malam hari ini. Boleh ya. Keuntungannya Silakan. ketemu dosen itu adalah bisa diskusi ya. Baca sendiri bingung kan nggak ada yang teman berdiskusi ya. Keuntungannya Mari ada kita dosen berdiskusi. atau sudah tahu apa yang perlu ditambahin pengetahuannya. Nah, minimal itulah ya. Minimal untuk evaluasi diri. Kira-kira saya udah cukup belum belajar nih. Kalau masih banyak salah-salah berarti saya masih perlu nambah. Terima kasih Jadi atas mau waktunya Ibu Dokter. Sama-sama. Sama-sama. Ini pun menjawab pertanyaannya 5 masih ada yang salah Bu Dokter. Harus banyak belajar lagi. Mantap. Orang itu akan belajar dari kesalahan ya. Siap apa-apa. betul Ibu. Masih ada waktu, Kak. Ngerjain ada 5 masih ada yang salah 2 lagi Bu. 2/5 jadinya. Siap. Semangat. Masih banyak benernya kan berarti. Siap betulnya 3 tapi masih salah itu. Oke, Tadi yang semua. terakhir itu saya kira benar. Tahu-taunya jawabannya E. Saya kira B tadi itu. E Ya, ternyata. ya Pak Made ya, Mas Made atau Pak Made nih ya, semangat ya. Siap, terima kasih. Nah, biasanya orang Bali itu teman saya rajin-rajin loh ya. Wow, ini Pamada Sudiksa juga rajin, Bu. Oh Ini ya, dia langsung daftar MCU ketemu Bu Dokter nih kayaknya. Oh, Sepertinya ada yang mau bertanya nih. Tadi siapa ya? Bu Farida ya? Mana? tidak, boleh deh. Silakan, Kak. Mau bertanya apa? Enggak, sama Bu dosen, penjelasannya udah jelas Bu Dokter. Sip. Ya, udah speechless itu udah. Say thanks. Semangat, insya Allah. Terima kasih Kak Farida Ekaриanti. Ada yang mau ditanyain ini, saya kan udah daftar kemarin tuh, tapi lupa transfer. Apa harus daftar lagi ya? Kalau kemarin sudah mengisi linknya, Kak? Udah sih, tapi belum ditransfer. Oh, kalau itu nanti langsung transfer aja kalau udah sempat isi linknya. Oh gitu ya, terima kasih Bang. Itu aja yang mau tanyain Bang, makasih Bang. Oke, siap. Terima kasih, Kak. 149 jangan lebih. Sekarang kita akan dokumentasi. Ini teman-teman yang sudah mengirimkan bukti transfer khusus ke saya. Mohon untuk menunggu karena saya ini masih dalam Zoom. Setelah ini baru Bu Dokter istirahat atau mau menyiapkan soal yang sulit untuk bimbel. Nah, saya bantu balas teman-teman untuk masuk ke grup. Siap, oke. Oke. Jadi Baik, mau kita akan berdokumentasi dibantu sama Mas Gufron. Oke, karena biasanya Mas Luki, tapi Mas Luki langsung invite. Jadi teman-teman yang mau langsung cepet di-invite ke Mas Luki. Kita akan berdokumentasi, ada Mas Gufron. Boleh berikan senyuman terbaiknya. Kalau nggak ada, oke saya aja, nggak apa-apa. Boleh Mas, ayo Mas. Ada, oke. 3, 2, 1. Ayo Senyumnya lebar Bunda senyumnya, Bunda. keluarin senyumnya, senyum terbaik. Ya. 3, 2, 1. 1 menit. Oke, sudah. Oke, Sekali sudah. lagi, udah. Baik, Oke, terima kasih kalau sudah. Saya dengar tadi Mas Luki lagi banyak sekali yang akan di-invite. Jadi langsung kirim ke Mas Luki. Malam ini sudah disediakan kopi dia untuk invite langsung. Kalau ada yang belum nggak di-invite malam ini sama Mas Luki, langsung telepon. Boleh. Oke, Bu Dokter, terima kasih banyak. Mungkin ada closing statement dari Ibu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Pesan saya,
tadi ya, semangat tetap ya. Salah satu dua itu wajar ya. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan ya. Jaga kondisi, mudah-mudahan sukses. Doa dari Ibu, semangat, kalian hebat, banyak benernya kok. Terima kasih Amin. banyak Mas Adi, izin Saya undur terima kasih banyak Ibu. Sampai bertemu di Bimbel ya Bu ya. ya. Request soal lebih sulit katanya. Oke, Oke, terima kasih semangat Selamat untuk beristirahat. Bapak Pen. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman sudah bisa menyampaikan rasa terima kasihnya ke Bu Dokter. Ini yang menghubungi ke saya, Terima kasih, Bu. mohon ditunggu ya. Terima kasih Bu Dokter. Makasih Bu, Assalamualaikum. ditunggu kelas selanjutnya. Terima kasih Bu Tri. Ya, terima Terima kasih kasih Bu Dokter Terima atas kasih, Bu. bimbingannya. teman-teman. Terima kasih, Bu Dokter. Dokter. Mohon Kita izin belum undur absen diri, ya, Bu. absen dulu. Kirim link absensinya di kolom chat. Kita absen dulu biar dapat sertifikat. Boleh Mas Gufron untuk dikirimkan link absensi. Nah, itu dia di kolom chat. Sambil Bapak Ibu teman-teman mengirimkan link absensinya, saya mohon izin. Ini yang sudah menghubungi saya. Saya akan membalas dan menginvite-nya satu persatu setelah Zoom ini berakhir. Tapi kalau Mas Luki sudah dikhususkan untuk menginvite sejak saat ini. Sejak dari tadi. Jadi boleh kirim double ke saya, ke Mas Luki juga boleh. Kita isi link absensinya terlebih dahulu. Oke. Saya buka kolom chatnya, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang sudah kirim bukti, tapi